Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masyita SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 A8. Anak bukanlah sebuah kertas kosong. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat. Mereka memiliki kodrat yang masih samar-samar, ibaratnya sebuah garis yang terputus-putus. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya, yang artinya bahwa kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda-beda atau yang berorientasi kepada anak. Yang artinya kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, kreatif, mengembangkan bakat, atau yang sering kita sebut merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai pendidik tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Karena Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar atau sifat yang dibawa oleh anak. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru, menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya.
melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan atau ing ngerso sing tulodo, membangun semangat atau ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan atau motivasi atau tutwuri handayani, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Setiap yang kita pelajari, kita akan mendapatkan hal-hal baru. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan hukum, siswa dapat merubah perilaku siswa. Namun, perubahan yang terjadi cuma disadari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan contoh teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.